Saudara, kasus COVID-19 di tanah air tak kunjung menunjukkan tanda-tanda melandai. Bahkan pada Sabtu kemarin penambahan kasus harian positif COVID-19 justru mencatatkan rekor baru. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah berdasarkan data pemerintah melalui covid19.go.id. Pada Senin ini hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat memperlihatkan ada 2.880 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan kasus COVID-19 di tanah air kini mencapai 196.989. Saudara, jumlah dokter yang meninggal akibat terpapar COVID-19 terus bertambah. Di Medan, Sumatera Utara, 2 orang dokter spesialis meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Terjadi penambahan kasus positif sejumlah 4.634. Ini adalah angka yang besar setelah beberapa hari kasus penambahan positif setiap hari adalah di atas 4.000. Esok kita tidak tahu kita ada di mana, dan kita menjadi siapa, dan kita akan mengalami apa. Maka yang bisa kita lakukan adalah yang hari ini, detik ini, kita lakukan yang terbaik. Saya kira itu saja. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka penerjunan mahasiswa kuliah kerja nyata tim 1 Universitas Diponegoro tahun akademik 2020-2021 dengan menyatakan resmi dibuka. Semoga Allah selalu memberikan barokah, keselamatan, dan ridho pada kalian semua. Hai, nama saya Wahyu Haji Nugroho dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Undip, dan inilah perjalanan KKN saya. Ini adalah kisahku tentang kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasi masalah-masalah serta membantu menangani masalah yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan wilayah. Tahun ini mungkin merupakan tahun yang sangat sulit karena kita harus mengabdikan diri di masyarakat dengan situasi pandemi yang tidak bisa kita hindari ini. Kuliah kerja nyata kali ini bertajuk KKN Pulang Kampung. Ya, semuanya aku lakukan untuk memberdayakan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis tujuan pembangunan berkelanjutan di Desa Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Bulusan merupakan sebuah kelurahan di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Bulusan berada di wilayah dataran tinggi atau perbukitan dengan luas wilayah kurang lebih 304.072 hektar yang terbagi menjadi 7 RW dan 40 RT. Batas wilayah Kelurahan Bulusan di bagian utara adalah Kelurahan Mangunharjo, di sebelah timur Kelurahan Meteseh, sebelah selatan Kelurahan Keramas,
dan sebelah barat merupakan Kelurahan Tembalang. Kelurahan Bulusan memiliki 2027 KK yang terbagi menjadi 3.233 jiwa penduduk laki-laki serta 3.196 jiwa penduduk perempuan. Mata pencaharian penduduknya mayoritas adalah di bidang jasa dan sebagai bentuk yang meliputi buruh tani dan buruh bangunan, pedagang, profesi pegawai negeri, ABRI, dan wira swasta juga turut melengkapi jenis mata pencaharian penduduk Kelurahan Bulusan dalam skala minoritas. Sejak kedatangan pandemi COVID-19 yang tiba-tiba menyerang masyarakat Indonesia, menimbulkan banyak persoalan. Hingga saat ini, penduduk masih belum mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru secara optimal untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau biasa kita kenal dengan istilah 3M. Meskipun telah digalakan kampanye bekerja dari rumah, namun tidak dipungkiri bahwa bukan karena tuntutan pekerjaan yang didominasi oleh profesi warga sebagai buruh yang mengharuskan mereka tetap bekerja di luar rumah. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, maka diinisialisasi 2 program yang meliputi pembuatan aplikasi narasi berbasis Android yang bertemakan COVID-19 dan melakukan pembuatan cairan disinfektan untuk para warga di Desa Bulusan. Program kerja pembuatan cairan disinfektan yang saya buat ini bertujuan untuk menekan harga perbandingan antara bahan cairan disinfektan yang dibuat sendiri dengan bahan cairan disinfektan yang ada di toko maupun apotik. Selain itu, program kerja ini juga bertujuan untuk menyadarkan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan benda mati agar terhindar dari virus COVID-19 ini. Setelah pembuatan cairan disinfektan, kita juga melakukan penyemprotan secara rutin di lingkungan warga RT 7 RW 3 Kelurahan Bulusan yang dilaksanakan di hari Minggu. Sedangkan program kerja yang saya buat selanjutnya adalah pembuatan aplikasi narasi COVID-19 berbasis Android yang bernama aplikasi Waspada COVID-19. Aplikasi Waspada COVID-19 ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, terutama warga Bulusan, mengenai pengertian, penyebab, cara pencegahan, gejala COVID-19, serta cara pembuatan dari hand sanitizer, hand soap, dan disinfektan sesuai dengan standar WHO. Setelah saya melihat cukup terbantu sih Mas, ada COVID, ada cara membuat hand sanitizer, hand soap, dan disinfektan ya, cukup komplit saya rasa, dan sangat simpel untuk dilihat, masing-masing menu juga gampang diaksesnya. Mungkin itu aja Mas. Ya, ini terbantu nih aplikasi yang udah dibuat nih. Ini ada COVID, hand sanitizer, hand soap, dan disinfektan. Jadi seperti tadi udah dijelaskan sama Pak Yudi itu. Jadi biasanya kita kalau cari informasi itu kan harus browsing internet dan sebagainya. Jadi dengan pakai aplikasi ini, jadi tinggal open, kemudian kita klik. Jadi ini kayak summary kan. Kayak summary, daripada nyari-nyari berita di mana-mana, tinggal buka ini aja, udah semua informasi ada di sini. Alhamdulillah cukup terbantu banget Mas, karena
Saat ini kan yang dibutuhkan warga itu dapat mengakses cepat mengenai informasi COVID gitu. Sangat besar mas manfaatnya, jadi kita bisa melihat sewaktu-waktu dengan hanya mungkin download aplikasi ini, bisa tahu cara penanganan COVID, terus cara membuat hand sanitizer, hand soap, disinfektan tanpa perlu lihat-lihat YouTube lagi, cukup dengan melihat aplikasi ini sudah ada semua. Ya manfaatnya tadi, jadi ini kayak aplikasi summary ya, jadi udah di summary semuanya, jadi kita nggak usah nyari-nyari di lainnya, kita tinggal klik lagi di sini aja, sini di play juga sudah cukup lengkap informasinya. Jadi manfaatnya jelas sangat bermanfaat. Manfaatnya cukup besar karena untuk mengakses segala sesuatu yang berkaitan dengan COVID-19 dapat diakses melalui satu link saja. Dan itu cukup membantu warga dalam mengenai informasi tentang pembuatan hand sanitizer, hand soap maupun cara pencegahan dan penanganan di wilayah RT 7. Dan kini perjalanan KKN pun telah usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosid dari Ketua RT 7 RW 3 Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Semarang. Dengan ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim KKN 1 Undip tahun 2021, yang mana pada kesempatan kali ini anak-anak KKN tim 1 Undip 2021 telah melaksanakan kegiatan di RT 7 yang bagaimana meliputi berbagai kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan. Di antaranya penyemprotan disinfektan di masing-masing rumah di seluruh warga RT 7, dan yang kedua pelaksanaan kegiatan kerja bakti ataupun gotong royong untuk kebersihan lingkungan RT 7. Dan di sini saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tim 1 KKN Undip 2021 yang telah bersedia dan membantu kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan RT 7 ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga tim KKN ini lebih bisa bermanfaat nantinya untuk kedepannya, dan alhamdulillah dapat bermanfaat juga bagi warga kami di RT 7 RW 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video yang saya buat. Tetap sehat dan sampai jumpa lagi.